Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah MTS Liga Madrasah Aliyah Inayah. Ini Ustadz saya ini. Beliau kebetulan tahun 2006 sampai 2008 ya. Masya Allah, ini sangat menginspirasi sekali. Jadi saya juga jadi semangat ini. Terima kasih Ustadz Kiai Abdullah Khudri ya. Kemudian juga Kepala Sekolah Madrasah Aliyah dan juga MTS Madrasah Sanawiyah Al Inayah. Pertama saya ucapkan hatur nuhun, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami, khususnya mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam State Sirojul Falah Bogor. Ini adalah salah satu program dari kami, dari kampus ya. Bukan hanya tuntutan dari pemerintah sebenarnya terkait dengan belajar merdeka dengan kampus merdeka atau MBKM, tapi memang karena kami itu di program studi Pendidikan Agama Islam, sehingga diharapkan semua mahasiswa itu ya mampu untuk menjadi guru PAI ya, walaupun selain nanti juga menjadi peneliti, menjadi konsultan, menjadi juga nanti bagian dari pimpinan di lembaga pendidikan Islam tentu saja. Jadi program ini alhamdulillah sudah berjalan ya selama dari 2007. Kebetulan Sirojul Falah ini kan juga berdiri itu tahun 2007 ya. Jadi dulu namanya itu PPL. Iya, jadi praktek profesi lapangan. Ya, jadi sekarang itu menjadi PLPK, praktek ya, kemudian lapangan profesi keguruan, PLPK. Jadi sebenarnya ini memang program yang kalau menurut saya sendiri juga memang cukup bagus, karena mahasiswa itu bukan hanya belajar secara teoritis ya, tetapi juga praktis bagaimana sebenarnya cara mengajar yang benar ya. Nah, kebetulan kalau di kami di Sirojul Falah ini ada kelas A, B dan C. Jadi kalau kelas AB itu adalah reguler ya, Senin sampai Sabtu. Ada yang kelas C-nya ini adalah kelas hybrid kita menyebutnya itu ya. Ya walaupun sebagian besar itu online gitu ya. Nah, karena online jadi sebagian besar ini sebenarnya sebagian besar itu adalah ustadz, ustazah, guru gitu ya. Cuman belum dapat selembar kertas aja nih dari pemerintah gitu ya. Jadi legalitasnya gitu. Jadi kalau ditempel di ini profile kemudian di daftar guru itu nggak bisa gitu ya. Kecuali mungkin jadi tenaga kependidikan gitu ya. Dan alhamdulillah jumlahnya cukup banyak gitu ya. Di kelas C ini kemarin satu kelas tuh hampir 60 ya, walaupun yang itu kayak sekitar 42 lah kayaknya yang hadir gitu ya. Mungkin yang 6 itu agak-agak makhluk gaib kali ya. Bukan masuk gaib. Tapi enggak sih, mereka mungkin ya dengan kesibukannya, karena kita juga menerapkan pola RPL. RPL itu namanya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi artinya itu kalau memang ada kiai, ada ustadz, ada ustadzah yang sudah ngajar puluhan tahun kemudian nggak ada ijazah, itu kan kasihan gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya yaudahlah ikut program, kemudian mungkin kita mudahkan juga. Nah, ini juga berlaku alhamdulillah, kami juga sekarang ada di S2, ada program Magister Pendidikan Agama Islam PAI. Alhamdulillah itu juga sekarang jumlahnya hampir 190. Itu rata-rata juga kader PKU Kabupaten Bogor. Kemudian juga dari di NU, kemudian juga di beberapa ini lain juga Matul Anwar, kemudian juga PUI gitu. Jadi itu juga memudahkan tuh yang mau istilahnya itu mau S2 tapi nggak susah kuliahnya, kemudian juga mungkin udah capek lah bikin makalah, bikin apa, apalagi suruh datang ke kampus gitu kan. Tapi kita juga punya tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawabnya adalah tadi, masa udah jadi guru sekian tahun, bahkan mungkin ada yang sudah jadi kepala sekolah puluhan tahun, kok untuk ini S2 tuh nggak bisa gitu ya. Sehingga kami punya program, ada 6 kelas, 2 kelas itu offline, Jumat Sabtu, ya banyaknya malah Sabtu saja, kemudian yang 4 kelas lagi tuh online. Gitu. Jadi alhamdulillah itu juga berjalan. Nah, kembali ke program kami ini, jadi jadi kembali ke ini Pak Kiai dan Pak Kepala Sekolah. Jadi memang saya selaku dosen pembimbing ceritanya ini. Ceritanya itu dosen pembimbing gitu ya. Jadi membimbing, walaupun ini sudah terbimbing semuanya sebenarnya ini. Ya, sudah terbimbing semuanya, tapi intinya saya mewakili dari kampus ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah State Sirojul Falah Bogor. Ini mohon bantuannya untuk istilahnya itu menerima mahasiswa ini untuk melakukan PLPK ya. Jadi kalau jadwal resminya itu insya Allah tanggal 29 Juli 2024 yaitu resminya.
dan jangka waktunya itu adalah kurang lebih 15 kali pertemuan. Ya, jadi 13 pertemuan itu di kelas, kemudian 2 pertemuan itu nanti ada evaluasi dan sebagainya. Ya, ini untuk mahasiswa karena ini dilaksanakan di semester 5, maka mereka itu secara materi sudah dibekali. Kemudian RPP juga mulai dari kemarin pembekalan, sosialisasi itu sudah beberapa kali untuk membuat RPP. Termasuk juga kemarin yang terbaru itu adalah bimbingan untuk RPP belajar merdeka. Ya mungkin masuk sih keluar kanan gitu ya, tapi keluar jadi mana gitu. Iya gitu ya. Tapi insya Allah kalau yang kelompok 15 ini karena sebagian besar memang sudah mengajar, sudah guru, jadi insya Allah lebih inilah. Saya juga percaya gitu ya pas saat sudah dibilang di Al-Inayah, oh ya udah, masya Allah luar biasa kalau kita bisa silaturahmi. Tapi kalau menurut saya untuk mahasiswa bahwa kalau saya menyebutnya dengan learning by teaching. Gitu ya, jadi saya merasakan sendiri gitu ya, saya suka nulis buku, saya suka bikin video gitu, ternyata ya kita belajarnya itu kalau nggak ngaji mungkin suka kadang masuk kadang enggak, tapi kalau kita belajar sambil mengajar itu kerasa sekali gitu ya. Saya biasa itu kalau nyari satu hadis saja gitu kan, nyari hadis ini di mana sebenarnya bahasa Arabnya seperti apa, itu ternyata ya kita dapatkan gitu. Nah dengan mengajar juga sama, tahu karakter, kebetulan saya juga ngajar dari MI, MTS, Aliyah, S1, S2 gitu kan. Jadi tahu persis yang paling dapat pahala banyak ya SD sama SMP sebenarnya ini. Cuman kadang agak kurang sabar dan sebagainya beberapa gitu ya. Tapi yang SD, MTS, kalau saya paling lama tuh kebetulan sertifikasi itu di MTS. Kebetulan waktu itu IPS kan. Jadi tahun 2008 dapat sertifikasi mata pelajaran IPS. Kemudian 2010 mengundurkan diri karena lulus sertifikasi dosen. Waktu itu perbandingan madhab bagi aja itu. Jadi mazhabnya itu suka dibanding-bandingkan gitu. Nah itu, jadi kembali ke tadi bahwa mungkin saya mewakili dari kampus menyerahkan lah ya, mohon dukungannya untuk mahasiswa kita ini walaupun sudah jenggotan semuanya gitu ya. Iya beda. Sudah jenggotan ya kayak gitu, tapi mohon bimbingannya untuk mungkin banyak sekali karena mengajar itu kan experience ya. Jadi mungkin kalau ada yang masuk ke kelas itu masih agak AU atau gimana gitu kan ya. Deg-degan biasa pertama balik nggak kenal gitu kan ya. Iya, generasi baby boomer ke generasi Z gitu kan ya. Ke Gen Z itu kan agak ada sekatnya biasanya itu. Jadi mudah-mudahan bisa diterima, kemudian prosesnya nanti banyak kekurangan insya Allah saya selaku dosen pembimbing akan ya mungkin menyampaikan ketika ada kekurangan dan sebagainya ya, termasuk juga mungkin nanti dari sisi RPP-nya, kemudian pembelajarannya, kemudian mungkin mata pelajaran apa. Kalau kami sih biasanya udahlah yang penting bisa membantu di sekolah gitu ya. Kalaupun misalnya ngajarnya itu mungkin nggak full, nggak apa-apa. Sampai mungkin ya, tapi kalau tua ini kayaknya nggak akan disuruh bikin kopi, fotokopi gitu ya. Kalau yang masih muda-muda, kayak kebetulan yang bimbing juga yang kelompok 6 itu, udah nggak apa-apa Bu, kalau mamanya kotor suruh nyapu aja, bilang gitu kan, suruh nyapu. Terus pagi-pagi kan biasanya ada hafalan Al-Quran, ada kumpul di lapangan gitu ya. Udah nggak apa-apa suruh ngurusin anak-anak aja. Nah ini mahasiswa juga ya jalanin aja lah gitu ya. Intinya adalah kita itu datang ke sini itu adalah membantu. Mudah-mudahan yang dibantu berkenan gitu ya. Jadi kalau membantu ya apa saja gitu. Jangan wah Pak ini harus ngajar, ya enggak juga lah. Kalau menurut saya enggak. Jadi dari kampus ini enggak mesti ngajar full gitu ya. Misalnya tadi pertemuan itu 15 ya, ngajarnya itu berapa kan sesuaikan di sini, karena kebanyakan di tempat PPL atau PLPK ini kadang sanksinya itu belum yakin ini bisa ngajar nggak sih gitu ya. Kalau ini adalah bisa, jadi ini kayaknya ganggu aja, ini ganggu ritme dari pembelajaran. Nah, ini mudah-mudahan ya tidak terjadi di sini. Artinya berarti mahasiswa walaupun sudah perfect, sudah bagus, tapi harus menyiapkan diri kita dari RPP-nya, termasuk nanti konsultasi dengan guru pamongnya, seperti apa sih ngajar yang ada di sini, dan jangan lupa wajib ikuti peraturan yang ada di sini.
Istilahnya tuh kalau di tempat teman itu di Bojonggede itu ketika masuk kelas itu selalu pakai mahalul qiyam gitu atau apa, ya ikuti aja gitu ya. Mungkin bacaannya apa dulu gitu kan. Itu kan ada apa ya, al-ada muhakkamah gitu kali ya. Yeah. Jadi ada tradisi, ada kebiasaan yang memang itu harus dilanjutkan. Jangan sampai nanti ini masuk kok beda dengan gurunya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Terutama nanti yang tapi fokus ke kontennya sebenarnya sih, konten di mata pelajarannya nih. Ya mata pelajaran biasa jangan sampai nih guru ini ngajarnya begini. Jadi sebelumnya kalau bisa guru yang digantikan itu bisa ngobrol dulu. Nih saya biasa ngajar itu begini. Tadi bahasa dalam tanda petik itu ritualnya itu begini. Mungkin cium tangan atau apa gitu kan. Nah, nanti di kelasnya baru fokus ke materinya. Intinya kalau saya senang waktu ngajar MTS itu ketika anak itu nganga gitu di depan saya gitu. Nganga itu artinya wow gitu ya gitu. Itu saya terus puas waktu itu gitu. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau kata dibilang itu gurunya ngomong kemana gitu ya. Jadi kalau metode ceramah ya 30 menit udah habis tuh. Harusnya 20 menit ceramah gitu ngomong, sisanya ya kurikulum merdeka itu harus kita betul-betul mengaktifkan. Bahkan kalau saya masuk kelas itu jadi cerita nih Pak Kiai. Jadi kalau saya masuk kelas itu biasa di MTS itu saya bilang, "Oke, sekarang kita masuk," saya bilang itu. "Hari ini kita pokoknya tidak belajar. Hari ini kita senang-senang. Pokoknya nggak ada nyatat, nggak ada baca. Pokoknya bukunya tutup semuanya." Kita baru kasih itu dulu kayak semacam brainstorming lah gitu ya. Brainstorming supaya mereka tuh oh iya ternyata belajar itu menyenangkan gitu. Udah nggak usah pakai buku. Jadi jangan sampai tuh ada datang ke kelas kemudian ayo kita buka LKS halaman sekian. Wah itu udah nggak zaman lagi gitu ya. Mungkin kalau di sini bisa dulu tuh kalau belajar di masjid atau belajar di itu juga nanti lihat juga gitu ya. Ini belajarnya di mana, di kolong sana lagi tol lagi gitu ya. Kan nggak efektif. Termasuk juga paling penting adalah penggunaan media. Ya penggunaan media gitu, beberapa sekolah pakai proyektor gitu ya, beberapa lagi tidak. Tapi namanya media itu tergantung kitanya dan tergantung infrastrukturnya juga gitu ya. Kemarin yang di Sirajul Falaja ya punya 3 gitu karena dekat dari kampus, akhirnya minjem di kampus gitu ya. Tapi kan menurut saya nggak efektif juga ketika penggunaan proyektor itu terlalu banyak gitu, nggak bagus malah gitu ya, nggak bagus, tidak tercapai tujuan dari pembelajaran. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih dosen mahasiswa kita nih bisa melaksanakan PLPK ini dengan baik ya. Berarti yang ketiga kalinya kami selaku dosen dari Sisratul Falah menyerahkan ya, memohon dan menyerahkan mahasiswa kami ini untuk bisa melaksanakan PLPK di MTS Al Inayah ini. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada